Sebenarnya setiap hari kita tuh sudah berperilaku sebagai ekonom loh. Mulai dari mengatur uang jajan, pilih beli barang atau nabung, sampai memutuskan mau langganan film streaming atau beli kopi. Keputusan-keputusan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan ataupun negara. Bedanya cuma di skupnya aja loh. Selamat datang di Unboxing Ekonomi. Semoga hari kalian menyenangkan. Nah, kali ini saya ingin membahas apa-apa saja yang mempengaruhi keputusan ekonomi kita. Yuk, mari kita pahami konsep-konsepnya. Gak sulit kok. Oke, kita mulai dari dasar ya. Sederhananya, sebuah keputusan ekonomi itu memang biasanya datang dari keterbatasan sumber daya atau yang sering disebut sebagai scarcity. Misalnya, kalian punya uang Rp100.000. Dengan uang itu, pilihannya adalah mau beli tiket nonton di bioskop atau pesan makanan di restoran favorit. Yang mana yang kalian pilih? Kenapa? Kalian harus memilih salah satu karena uangnya terbatas dan hanya bisa digunakan hanya untuk satu pilihan. Nah, disinilah muncul pilihan atau yang kita sebut sebagai choices. Kalian harus memutuskan mana yang lebih prioritas. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya juga. Kalau pilih nonton film, kalian harus rela dong, nggak bisa makan di restoran favorit. Terus baliknya, kalau kalian memilih makan, ya kalian nggak bisa nonton film. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai trade-off. Karena kita memilih salah satu dari dua pilihan tersebut dengan keterbatasan sumber daya. Inilah konsep pertama yang menentukan keputusan ekonomi. Selain itu, berdasarkan contoh tadi, tergambar juga konsep kedua yang kita sebut sebagai opportunity cost. Opportunity cost sederhananya bisa kita bilang sebagai biaya yang hilang. Nah, konsep ini artinya apa? Setiap keputusan yang kalian ambil itu punya biaya yang tidak terlihat sebetulnya. Nah, biaya itu adalah kesempatan yang kalian hilangkan untuk pilihan lain. Biaya itu adalah kesempatan yang kalian hilangkan karena memilih satu pilihan. Nah, ini tidak hanya terjadi di kehidupan kita. Keputusan ekonomi juga terjadi dalam konteks kebijakan negara. Misalnya, ketika pemerintah memilih untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak, BBM. Ada anggaran loh yang harus dikorbankan untuk hal yang lain. Misalkan anggaran pendidikan dikurangi, atau anggaran kesehatan dikurangi, dan anggaran kesejahteraan sosial lainnya yang harus dikurangi. Ya, mengingat penerimaan pemerintah kan terbatas. Nah, begitu kira-kira pemahaman sederhananya. Gak sulit kan? Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan sebetulnya ekonomi itu bergerak dalam dua ruang lingkup, yaitu mikro dan makro. Sekarang kita bahas perbedaan ruang lingkup mikro dan ruang lingkup makro. Ekonomi mikro itu fokus pada individu atau perusahaan. Satu individu, satu perusahaan. Misalnya, saat kalian memutuskan mau beli kopi mahal yang lagi hits atau kopi sasetan. Nah, sedangkan ekonomi makro itu skopnya lebih besar, melibatkan total keseluruhan dari pelaku ekonomi. Kita bicara, kalau bicara tadi individu satu orang di mikro, di makro adalah total seluruh individu. Nah, termasuk juga bagaimana mengelola kebijakan negara. Itu ruang lingkup makro. Misalkan, apakah konsumsi domestik itu sudah meningkat atau inflasi terkendali? Menariknya, apa yang kalian atau kita semua lakukan di level mikro itu berdampak dan terhubung terkait ke level makro. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau banyak orang yang memilih menabung karena pendapatannya terbatas, pilihannya adalah menabung atau konsumsi.
Jika banyak orang yang memilih menabung, maka konsumsi bisa jadi berkurang. Nah, bayangkan jika seluruh individu mengurangi konsumsinya. Akibatnya apa? Konsumsi agregat atau konsumsi dari seluruh individu akan turun. Ekonomi negara pun bisa melambat karena konsumsi total tadi turun. Sebaliknya, kalau terlalu banyak orang belanja, akan ada resiko inflasi. Inflasi bisa naik ketika ketersediaan barang dan jasa tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang ada. Jadi, setiap keputusan kalian itu punya efek domino ke ekonomi makro. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, ekonomi sebenarnya nggak ribet loh. Itu semua hanya soal memilih dan mengelola konsekuensinya. Kalau kalian sendiri, gimana caranya ketika mutusin sesuatu di tengah pilihan? Apa pernah harus berkorban untuk pilihan yang lebih prioritas? Share di komentar ya, saya tunggu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di unboxing ekonomi berikutnya.